الفاتحة غير المغضوب عليهم اللهم عليهم الصواب والشفقة. Kalau ingat Allah itu ingat aturan-aturannya Allah. Terus keling Allah suwengi terus piye? Allah bikin aturan. Kamu suwengi di masjid itu ketentuan fikihnya kayak apa? Kalau istri kamu sakit, anak kamu sakit, kamu wajib menghormati anak bojo, dan itu juga perintah Allah. Terus keling Allah dulu nggak ada zaman Nabi seperti itu. Nabi itikaf suwengi di masjid mikir wiridan, ya mulang biasa. Wiridan sekadarnya, habis itu Nabi yang ngajar biasa. Siapa yang tanya tentang haid, siapa yang tanya tentang ghanimah, siapa yang tanya. Jadi yas'alunaka 'anil anfal. Ketika mereka iskal, lalu ghanimah cara bagi gimana ya Rasulullah? Dibagi wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'alillahi khumusahu wa lirrasul 1/5. Ada yang tanya lagi, was'alunaka 'anil mahid. Istri saya caranya haid tidak normal ya Rasulullah. Kadang-kadang over. Terus disebut itu istihadah apa? Itu ditanyakan. Ada yang kaya usul, ya Rasulullah duit kula kathah, lalu tak kasihkan siapa? Yas'alunaka madza yunfikun. Ora kok terus eling pangeran sungi-sungi terus do ngantuk, bariku keturu. Bariku makan-makan ora ono ngono. Coba jika seseorang terkenal wali itu paling untung udekne. Ini bukan kritik, Kang. Memang harus dikritik. Sing kritik aku enak kowe kualat, kowe ra wali kok ngritik wali. Kowe cuma melok-melok. Karena apa? Kita ini syafaqatan di hadil ummah, kita kasihan umat ini mencintai kiai, kemudian tidak dapat apa-apa dari kiai itu. Caranya apa ya? Kita mulang. Makanya Rasulullah itu masyhur kan di sebuah hadis, saya mencari di Muqaddimah Majmu', di Muqaddimah Ihya, hampir semua kitab ulama top itu menyertakan hadis ini. Nabi ke masjid, ada satu kelompok yang nangis-nangis donga, ada sekelompok yang mulang fikih. Mulang itu yes, iki halal, iki haram. Iki sholat begini nggak sah ini. Pokoknya mulang aturan-aturannya pangeran. Nabi ngadeg, kemudian Nabi bilang gini, kilakuma ala khairin, dua kelompok ini sama-sama baik. Tapi apa yang terjadi? Amma haula fa'iduna wa, mereka adalah kelompok-kelompok yang minta sama Allah, insya'a ajaba wa insya'al. Lah, kalau Allah mengendaki ya disebadani, kalau ndak ya ndak. Tapi ini kelompok yang membicarakan hukum-hukumnya pangeran. Pasti Allah ridho. Wa innama bu'istu mu'alliman. Memang sing jenenge Nabi itu untuk mengumumkan halal haram. Maka Nabi terus ikut yang kelompok belajar tadi. Karena yang dikatakan coba Nabi diutus jadi Nabi itu apa? Saya tanya. Bikin aturan. Caranya tawaf ke Ka'bah begini. Dulu tawaf itu wudu. Dulu tawaf itu bawa hubal lata. Dulu tawaf itu dengan penuh kemusyrikan. Nabi datang. Cong tawaf itu aturannya gini. Enggak boleh ada yang berbau syirik. Caranya tawaf 7 kali, baca kalimat ini. Sa'i juga gitu. Dulu yang namanya sa'i itu setar megang berhala Isaf. Nanti di Marwah megang Nailah. Setarnya gitu. Dari kesirikan ke kesirikan. Terus Nabi datang, enggak boleh megang Isaf dan Nailah. Harus dibongkar. Dimulai dari labbaik Allahumma labbaik la syarikalah. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarikalah. Itu Nabi. Sehingga saking ekstrimnya, sahabat itu dulu enggak mau disuruh sa'i. Ndak ya Rasulullah, kita ada sa'i, tempat yang dulu kita syirik di situ. Karena kalau sofa setarnya pegang Isaf, nanti kalau di Marwah pegang Nailah, itu nama berhala. Terus Allah menurunkan innas sofa al-marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha. Istilah pangeran fala junaha. Kalau kamu sudah Islam enggak apa-apa sa'i. Kenapa bilang enggak apa-apa? Karena dulu pernah sahabat merasa dosa, karena itu dulu basis kemusyrikan. Jadi ini penting saya utarakan. Lagi-lagi yang digerakkan Nabi adalah aturan main dalam hidup ini. Apa? Aturan main. Lho kula wingi pasanan wingi ini kula mucal napa sampean tadi. Kula mucal Minhajut Thalibin. Karangan Imam Nawawi. Kitab fikih. Mergo kula niku mangkel. Kadang wong alim terus darani wali. Nek darani wali ngono wong teko njuk pangestu. Kadang kurang ajar meneh wong ape kaji njuk ndongakno kaji mabrur. Luwih parah meneh. Nah kula tak wamuk tenan. Kowe nak langsung ndongakno wong iku kaji mabrur padha karo ana wong ra iso numpak sepeda motor. Iki kula badhe numpak sepeda motor, ndongakno slamet. Wong belajar ora kok yo ndongakno slamet. Mestine iku takok sik carane numpak sepeda motor piye lagi yo ndongakno slamet. Wong isi iso ora mesti slamet. Iki rong iso apa? Ya iku lho badhe numpak sepeda motor, ndongakno slamet.
Aneh gak pertanyaan seperti itu? Permintaan minta selamat ketika kamu tidak bisa naik motor itu aneh gak? Aneh. Kalau kamu mau haji, tak kok syarat rukunnya haji, baru minta didoain haji mabrur. Ini ndak masyarakat tahu-tahu minta haji mabrur. Oh nak tonggo kula tak pisau itu. Untung ngomong Rembang rawat aku loh. Jadi ana sing wani. Agar mereka haji, Gus kula badhe haji supaya sah piye Gus. Tak ulang. Tak ulang tenan. Selain tentu belajar di manasik. Paling ndak dengan fatwa seperti ini orang terbiasa nak teko ning manasik ku dirungokno. Napa? Kadang ya ora teko ning manasik ngantuk tok. Itu tidak bisa, harus diwarai. Misalnya tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan usahakan menjauh dari Ka'bah 1 meter atau setengah meter. Karena kalau terlalu mepet Ka'bah, takutnya tadi nginjek pondasi Ka'bah. Jadi tidak ngitari Ka'bah tapi tawaf di atas Ka'bah. Kedua, kalau terlalu dekat, kiswah Ka'bah itu mulat tokah bitit. Kiswah Ka'bah itu penuh dengan minyak. Dan kalau terlalu dekat menyentuh, padahal orang ikhram itu nggak boleh nyentuh kiswah, jadi harus diterangkan. Kok malah nggih kaji marunggih kalau gitu terus dongo nangis. Belum mau nangis servisnya akeh. Itu apa-apaan? Mau dibawa kemana agama ini? Kemudian sing juk dongo sugih, kiai ini nangis tenanan oleh nyangone luwe akeh. Nah, cara bapak nangis seruwet zaman. Serasa nangis-nangis anak dadi kiai. Pokoke ulang nak ra gelem wis ben ngono. Tobat, song ini tobat yang marah ini uteknya ini marah. Coba contohkan analogi hal yang gampang. Ono wong ra iso numpak sepeda motor datang ke kamu minta didoakan selamat, aneh ndak? Urutannya ya belajar apa? Sesuk ono wong ra iso salat, dongakno salat kula niku makbulah. Makbulah mbahmu. Takbir ra Fatihah ra ya kabeh itu ono urutane. Ya itu lama. Jadi makanya Rasulullahnya gabung sama yang mu'alliman, yang guru. Dan ketika awan nyifati Rasul itu apa coba? Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yaslu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul itu sifatnya yang diulang-ulang pangeran itu yaslu alaihim ayatika, membaca ayat-ayatmu, artinya apa coba? Mulang kan? Wa yuzakkihim, membersihkan akhlak-akhlak mereka, artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, artinya apa? Mulang. Nabi itu disifati dalam satu ayat itu gayanya ada sampai 3 kali sifat, tapi maknanya mulang kabeh. Yastu alaihim ayatika, artinya apa? Membacakan ayat-ayat apa artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhum, artinya apa? Mulang. Wa yuzakkihim, bersihkan mereka, membina, artinya apa? Mulang. Makanya saya pernah ketika tawaf, anak-anak sarang yang idolakan saya itu, saya ingin di depan multazam jenengan berdoa. Saya yang ngamini karena doa jenengan mustajab. Ngaji sik, nah bareng ngaji kok tak dongakno, nek eling nek ora ya wis. Ya wis oke jam 2 malam kita di atas tingkat 3 kalau enggak salah pas itu di Mekah. Mulang Bukhari Gus. Kula ngaji Bukhari pinjen. Ya tak ulang. Jam 2 saya ngajar sampai subuh sekitar 2 jam. Habis itu lagi donga teng arep multazam. Kula donga sederhana Gusti, bocah-bocah niki mugi-mugi wonten gunane teng umat Rasulillah. Purun mulang mboten kedunya. Ayo amin ya, amin. Wah. Padahal di antara mereka ketok ana sing ndonga ben rabi, berkata wis tuwa. Ayo kula dongane ya Allah. Ini di depan multazam semoga anak-anak ini manfaat umatnya Kanjeng Nabi purun mulang, purun napa-napa teng masyarakat. Wis iku tok amin, amin pun bareng. Karena itu yang saya bisa tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Coba kamu berani enggak di depan Allah terus kayak ngomong dunia. Karena hanya mulang yang bisa mengantar manusia mencintai Allah dan Rasul. Coba barokahnya kabeh kiai darani harame zina. Berapa juta orang yang tidak berzina gara-gara dawe para kiai nak wong zina sok ben dakare dikwetok, virgine ditunjuk malaikat. Entah cara ngulang gimana, cara tahdzir gimana terserah gayanya kiai masing mungkin Mustafa nyontokno payudara iki guantung wong dene jorok penyerot. Dadi rohen duwe pinter meneh lah kare apa dikwetok. Barokahnya tahdzir seperti itu berapa juta orang yang kemudian tidak zina. Berapa orang enggak jadi rentenir gara-gara cerita para kiai. Berapa ribu juta orang yang enggak bodoni mergo apa jare ilate apa digunting malaikat. Ini kan sudah kebaikan yang sudah masif, kenapa tidak kita tiru? Lalu ada gerakan wong teko ning masjid sudah jeleng Allah tok terus gak jelas ilinge iku perkara apa?
Lu kalau itu selingan nggak apa-apa Kang, ya 1 jam, setengah jam. Liane itu ya tetap dibelajarkan halal. Ya, tapi kalau mereka bilang, lah tapi kalau buatan sakit ya nyewa kan orang nganggur-nganggur ruhin Mustafa kan iso disokon mulang mabadik fikih. Ojo nyewa aku wis gede larang. Ini kan murah 200.000, 300. Lho kula ra narep lah wong kan wis rawani nyangoni sithik. Jare Mbah Mun resiko gak seneng kiai gede. Wis salami templek kadung ra pantes. Salami sithik lho kadung gak pantes. Mulane ajane kiai ngundang kiai cilik ae. Kiai gede ku resiko. Ya misalnya mulang fikih ngongkon aku, wong wis sepakat. Nah, kowe kan sangoni 200 kan pantes kan ya. Kowe piro, Mas? Nyoro, malah jare bangun kiai cilik ku tak bangel sugih. Kok nak kiai gede wong nyalami templek sithik ya isin. Nek kiai cilik ku ya biasa wae. Padahal sing iki luwih butuh. Ya sakit, kiai cilik ku ya sakit. Tapi salah ilmune ra ngontapi akhirnya ya wis tok kono wae makome tok kono. Ya saya ulang lagi ya, makanya kritik kita pada sufi itu bukan karena kita benci orang sufi, enggak. Kecuali mereka mau belajar fikih. Dulu itu biasa ulama top sufi, ngaji kiai fikih itu biasa, kiai fikihnya yang ngaji ulama. Dulu Imam Syafi'i sehebat itu kamu kira enggak ngaji tasawuf, ya ngaji ya biasa sama teman-temannya tasawuf kecil-kecilokan. Sama tak ceritain, Imam Syafi'i itu punya teman dekat namanya Syaiban Ar-Ra'i. Itu nak kecil-kecilokan fikih lucu. Dia rasa tersinggung ya, sebagai partai fikir ya rasa tersinggung biasa. Imam Syafi'i itu sering dolan dengan Syaiban Ar-Ra'i. Dia ulama sufi. Sampai muridnya gremeng, misal katas al-hadal badi. Sak jenengan takok wong desa ben. Dari Imam Syafi'i ben. Takok aneh kan. Ma taqulu fi zakat. Zakat cara kowe piye? Dan Habib Umar Hafid itu suka mengutip perdebatan Imam Syafi'i, dialog Imam Syafi'i dan Syaiban Ar-Ra'i. Saya juga suka karena saya sering melihat itu di Ihya di beberapa kitab ada. Ma taqulu fi zakat. Zakat menurut kamu gimana? Ala madzhabi atau ala madzhabi? Menurut madzhabku apa madzhabmu? Jare Imam Syafi'i. Ya cara madzhab apa? Madzhabku wis roh dhewe. Lha apa tak kok kowe? Ya rada cangkem elek tapi lucu. Nak cara aku ya zakat itu wajib kanggo sapa wae, cek kere, cek sugih ya kabeh wajib zakat. Lah terus aturane pangeran piye? Mosok wong kere wajib zakat. Lah apa melarat mesti dunyane halal. Ya iya sih, tapi yo mosok wajibna zakat. Ya lah jare takok. Nak cara aku Syaiban Ar-Ra'i ono bener, saiki aku takok. Wong melarat iku dunyane mesti halal to. Saiki misale ana lapangan ning desa terus ana dangdutan mbok pengajian mbok khol. Mbok tuku rafiat tok. Terus digo parkir, lapangane sapa jajal? Aku takok. Lapangane sapa? Sak desa kan? Modekne tuku rafiat terus koyo berhak sing entuk dhuwit kok parkiran. Lah nek dene alasane lho aku fakir, apa fakir sak desa kowe tok. Mestine kullu faqirin fitil qaryah untuk saham. Ya ora. Ya soal dekne sing kerja untuk paling akeh lah mergo tuku apa? Nah, tapi nganggo lapangan tanpa pamit sak desa terus koyo paling kuwasa. Hasilé piye jajal kan. Misale kowe Malioboro ana lapangan utawa apa? Alun-alun utara selatan. Terus kowe mau modal tuku rafia mbok parkir. Iku milkul amah apa milkuka? Jawab. Milkul amah berarti semua orang berhak. Paling sing ora berhak sandi mbek Pak Jokowi mergo sugih. Terus hasilnya mbok bagi wong melarat sak desa apa mbok pek tok? Jawab, gak usah isin, biasa wae. Lha iku hasil sangka harta bersama apa sangka donyam dhewe? Ayo jawab. Kok terus kok mulai dari apa nek wong melarat donyane mesti pemenah wong melarat engkek tukang gasap. Misalnya Ruhin dadi kondektur bis. Sing numpak kanca jalalen nu separo digratisi gak mbek Ruhin kira-kira. Digratisi. Bise sapa jajal. Kere engkek. Ya ta ora. Mboten kok sampeyan santai mawon, santai biahmu. Utawa melarat supir Ruhin nggawa rentalan mobile wong. Terus aku ape lunga, aku tak derekno santai. Iku gasap to ora. Wong ora melok duwe kok nyilai. Wong melarat dosane ya gamel jare saya bener cara pendapat kula napa pendapate jenengan? Ya cara pendapat nak pendapat kok wis roh. Wong melarat lah wajib zakat. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati.